Hemat sama bisa mengatur keuangan itu beda. Kalau hemat, kita makan mie tiap hari, kita makan telur tiap hari. Tapi kalau ngatur keuangan, itu beda lagi ceritanya. Ngomongin uang gak pernah ada habisnya, apalagi di tengah-tengah ekonomi yang kayak gini, yang banyak inflasi, yang tahun-tahun kemarin kita 100.000 bisa beli apa, sekarang 100.000 kita cuma bisa beli apa. Ya, akhir tahun 2024, awal tahun 2025, inflasi mulai naik ya, harga-harga naik, gaji kita tetap segini-gini aja. Dan kita bingung gimana caranya mengatur keuangan kita. Gimana caranya kita mengatur pengeluaran kita. Ya, di tengah harganya pada naik, di tengah barang-barang pada naik, di tengah harga pokok pada naik, ya, tapi gaji kita tetap gini-gini aja. Yang harus kita lakukan adalah menghemat. Kedengarannya simpel, menghemat. Kita harus hemat, 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 simpel. Tapi faktanya susah. Dan ingat, hemat itu beda sama bisa mengatur keuangan. Kalau hemat, kita bisa makan mie tiap hari. Kalau hemat, kita makan telur tiap hari. Itulah definisi hemat. Tapi yang sekarang gue pengen jelasin buat kalian semua adalah gimana cara mengatur keuangan. Cara memisahkan kebutuhan pokok sama kebutuhan yang nggak pokok, atau kebutuhan pokok yang nggak penting, atau kebutuhan penting yang bukan pokok. Ya, kita akan bahas kali ini gimana cara mengatur keuangan. Gimana cara mengatur keuangan dengan baik? Yang pertama caranya adalah kita harus tahu. Nah, lu semua harus tahu kebutuhan lu yang berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. Hal yang penting maksudnya adalah sesuatu yang harus ada di hidup kamu. Dan kalau sampai sesuatu tersebut nggak ada, ya itu bakal berdampak negatif buat kalian semua. Sementara hal urgensi itu gimana? Hal urgensi adalah sesuatu hal yang terpikat sama waktu, yang mana itu harus ada saat itu juga. Dan sekarang kita coba petakan kebutuhan hidup kita berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Dan kali ini, gue bakal gambarkan diagram sederhana. Garis vertikal ini adalah penting dan tidak penting. Dan garis horizontal ini adalah mendesak dan tidak mendesak. Di sini kita bisa lihat ada 4 jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Poin yang pertama ini setiap orang beda-beda, tapi umumnya memiliki hal yang sama. Ya, contohnya adalah nasi, air, baju, sabun cuci, semua ini adalah hal yang penting dan mendesak yang harus kita butuhkan saat itu juga. Harus kita makan, harus kita minum, ya, sabun buat kita mandi, sabun buat kita cuci pakaian. Kalau misalkan nggak dicuci kan kita pasti kotor, pasti kena penyakit. Itu adalah hal yang penting dan mendesak. Contoh hal ini adalah bensin, ya, internet, listrik. Tapi relatif juga. Kalau misalkan bensin, kalau misalkan internet, ini buat ojol-ojol di sana yang berjuang mencari nafkah. Itu kan sesuatu yang penting dan mendesak. Karena tanpa bensin, motor mereka nggak jalan. Karena tanpa internet, ya HP mereka nggak bisa connect, ya, buat narik-narik pelanggan. Tapi kalau misalkan buat orang-orang di kampung yang nggak butuh internet, ya, yang kerjanya misalkan bertani, yang berkebun, yang nggak perlu internet gitu ya, yang nggak mendesak sama sekali, ini berarti relatif beda-beda, ya. Kepentingan dan kemendesakan orang-orang itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Tapi ya rata-rata kebutuhan pokok itu yang wajib ada. Nasi, air, ya, sabun, pakaian, itu adalah hal pokok yang wajib, yang penting dan mendesak umumnya di semua orang. Ya mungkin juga kalau misalkan ada orang yang sakit, kepentingan dan kemendesakan dia adalah obat. Dan itu nggak mendesak dan nggak penting buat orang yang sehat gitu kan. Jadi apa yang penting dan mendesak buat kalian itu belum tentu penting dan mendesak buat orang lain. Poin yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Poin yang kedua ini ada kaitannya sama poin yang pertama. Apa itu? Pakaian, bensin, transportasi. Pakaian maksud di sini tapi bukan pakaian yang lama, pakaian yang baru. Kalau misalkan misalkan gaji cuma sekian, pengen pakaian baru, itu penting tapi nggak mendesak ya. Jadi kalau misalkan lu ngerasa pakaian yang lama masih bisa dipakai dan lu pengen ngatur keuangan, ya udah nggak perlu beli pakaian baru dulu karena itu nggak penting-penting amat, nggak mendesak-mendesak juga ya. Selagi ada pakaian lama yang masih bisa dipakai, ya udah jangan berambisi buat beli pakaian yang baru. Alat transportasi, ya, buat ongkos, itu penting, tapi nggak mendesak buat orang-orang yang nggak bekerja, ya, buat orang-orang yang nggak bekerja sebagai ojol, buat orang-orang yang nggak bekerja naik angkutan umum, buat orang-orang yang nggak bekerja harus keluar rumah, itu penting, tapi nggak mendesak, ya, mendesak buat orang-orang yang emang kerja di kantoran, mendesak buat orang-orang yang emang harus kerjanya keluar, harus narik ojol,
bensin, transportasi itu penting dan mendesak. Poin yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Di poin ini banyak banget hal-hal yang menjebak kita sebagai pelaku konsumen di online shop. Bayangin, kita masih punya HP lama, tapi ada HP baru yang menunjang buat pekerjaan kita ke depannya. Itu nggak penting-penting amat karena kita masih punya HP yang lama. Tapi mendesak, karena kenapa? Karena harganya lagi diskon. Lagi diskon 40%, lagi diskon 30%. Itu nggak penting sebenarnya, tapi mendesak. Mendesak kita buat beli. Padahal kita belum butuh-butuh amat, tapi kita harus beli. Ya, karena kita mikirnya jangka panjang, padahal uang kita masih ngepres. Sebenarnya nggak penting-penting amat ya karena kita masih punya HP lama, tapi mendesak buat kita beli karena diskon. Itu cara menghindarinya ya. Ya udahlah, kalau misalkan kita lagi uangnya ngepres banget gitu ya, apalagi kita masih ngatur keuangan, ya jangan sering-sering buka online shop lah ya. Itu banyak hal yang nggak penting tapi bikin kita mendesak. Malah kita pengen check out ya deh. Sampai HP aja padahal kita masih punya karena ngelihat diskon yang gede. Jadi seakan-akan mendesak buat kita beli. Poin yang keempat adalah hal yang tidak penting dan gak mendesak. Ini biasanya barang-barang yang mubah buat dipakai ya. Hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat kita beli, nggak penting buat kita pakai, tapi kadang kita merasa pengen aja gitu. Contohnya apa? Contohnya jam tangan. Ada jam tangan baru, kita pengen beli. Ada ono ini baru, kita pengen beli. Padahal yang nggak penting juga, nggak mendesak juga. Kalaupun kita misalkan nggak pakai jam tangannya juga nggak apa-apa gitu. Kalaupun misalkan kita nggak beli juga nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal ada impact buat kita sendiri, nggak bakal ada impact negatif buat kita sendiri. Ya ada jam baru kita pengen beli, ada topi baru kita pengen beli, ada kacamata baru kita pengen beli. Nggak penting dan nggak mendesak sama sekali. Ya, tapi beda ceritanya kalau misalkan kita lagi di jalan ya, gue pernah pengalaman juga karena pengen lagi di jalan, terus helm gue nggak ada kacanya nih ceritanya. Nah, kacamata itu jadi hal yang penting dan mendesak buat gue. Karena kenapa? Karena di jalan itu panas banget, silau banget, dan berdebu. Ya, kalau misalkan gue nggak beli kacamata saat itu juga, ya gue nggak bakal kelilipan, gue bakal kesilauan karena di jalan bener-bener panas. Jadi kacamata yang tadinya hal nggak penting dan nggak mendesak, itu jadi hal yang penting dan mendesak buat gue saat itu juga. Karena emang gue lagi butuh banget gitu. Beda halnya kalau misalkan cuman buat gaya-gayaan doang ya. Cuman buat pamer-pamer doang, itu bukan hal yang penting juga, hal yang nggak mendesak juga, dan kita kalaupun nggak pakai itu juga nggak bakal kenapa-napa gitu. Nah jadi sekarang kita udah punya 4 poin, dan jangan sampai uang kalian semua cuman bisa dikeluarin sama hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Jangan cuman buat FOMO doang, jangan buat cuma gaya-gayaan doang, jangan cuma buat gengsi-gengsian doang, padahal kalian nggak butuh sama sekali ya. Jangan karena dibilang orang, wah HP-nya belum update, tuh HP-nya belum ada. Selagi HP yang lama masih bisa dipakai, kenapa harus beli HP yang baru gitu kan? Nggak penting-penting amat, nggak mendesak-mendesak amat. Kalau misalkan masih jangka panjang masih bisa kepake ya, HP yang lama masih bisa kepake. Jangan cuma gara-gara FOMO-FOMOan doang, pengen iPhone ya. Yang cuma karena gengsi doang kalian ngeluarin uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan pokok.